Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan tundukkan kepala untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya. Engkau begitu luar biasa, Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada kami, untuk kami mampu bisa beribadah kepada-Mu. Ampunkan segala kekurangan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan. Dan kami sungguh sangat merindukan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, menyertai, menolong, bahkan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya pelayan-pelayan yang terkait dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan surgawi untuk supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Alat-alat yang kami gunakan, ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan jamah dan Tuhan pakai alat ini untuk kebesaran dan untuk kemuliaan-Mu. Dan itu sebabnya segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, Tuhan, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk usirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong kami, ibadah kami ini Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita, hati kita terutama, untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 35, Tuhan menetapkan langkah-langkah. NR 35, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, biarlah ini yang menjadi kerinduan kita. Kitalah orang-orang yang akan dituntun oleh Tuhan, ya, menetapkan langkah-langkah orang, artinya dia akan menuntun langkah-langkah orang yang berharap, yang percaya kepada dia. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita terutama untuk kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 37, tunduk. Psalm nomor 37, tunduk. Jalan yang ku tempuh mendekat Allahku, walau mungkin berbatu. Jalan yang ku tempuh bukan pilihanku, namun itu terbaik buatku. Salib yang ku tanggung bila kehendaknya, ku mau tanggung dengan rela. Sebab Dia yang tentukan, aku dibebankan, ku lakukan bagi Dia apa yang kelak jadi. Kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Ku tunduk padamu, pada kehendakmu, sebab Kau yang memilikiku. Jiwaku terangkat bila ku berserah
Tuhan, apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Haleluya. Apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, siapakah ku ini, hamba-Mu ini, sidang jemaat-Mu ini, untuk kami mampu bisa berjalan sendiri. Kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau, dan kami yakin dan percaya Engkau pasti membimbing dan mengasuh kami, sebab kami adalah milik-Mu Tuhan, milik yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Dan itu sebabnya Tuhan, pada sore malam hari ini kami bersyukur, kami berbahagia Engkau masih membimbing kami, mengasuh kami lewat ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, saatnya kami untuk kami belajar lagi untuk menerima asuhan-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau membuka hati kami yang seluas-luasnya. Sucikan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang kuat yang datang dari surga Tuhan. Baik hamba-Mu, baik seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu semua, terutama dalam pemberitaan firman-Mu, untuk membawa sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk dibawa masuk dalam proyek yang besar dalam rangka pembentukan tubuh-Mu yang akan disempurnakan. Terima kasih Bapa, urapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali Tuhan, hamba tetap menyerahkan diri kami ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, menyadari Tuhan, dan Engkau mengetahui ketidakmampuan hamba, keterbatasan hamba, kelemahan fisik hamba. Namun hamba berserah penuh kepadamu. Biarlah Tuhan tangan yang kuat yang akan menolong hamba-Mu, menjamah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih sehingga nyata firman-Mu boleh menyatakan kekurangan kami. Firman-Mu boleh menemplak kekurangan kami, sehingga kami boleh mengalami penyucian yang dari Engkau, dan kami boleh mengalami pembaharuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian pula sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing.
Ya Tuhan, Engkau tetap dudukkan sidang jemaat dengan baik, dengan manis, untuk merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali saya menyapa kita semua, selamat sore. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah, terutama dalam ibadah PA yang sore hari ini disertakan dengan perjamuan suci. Dan itu sebabnya biar kita manfaatkan, kita gunakan baik-baik untuk supaya sungguh-sungguh persekutuan kita dengan firman dan perjamuan suci ini betul-betul memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari saudara sekalian, kita akan kembali dalam topik pembicaraan kita, pembahasan kita tentang 7 asuhan Tuhan bagian yang terakhir. Ya tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk saya selalu mengatakan bahwa 7 asuhan Tuhan ini benar-benar untuk memulihkan, untuk mengembalikan kita kepada citra Allah, kepada gambar dan teladannya Allah. Sebab kita menyadari begitu manusia itu jatuh dalam dosa, dan manusia itu begitu rusaknya, saudaraku, dan betul-betul kecenderungan manusia itu untuk selalu berbuat jahat semata-mata, dan sampai sewaktu-waktu Tuhan menghukum dengan air bah itu. Namun demikian kasihnya Allah itu begitu luar biasa, mulai kasihnya Allah terhadap Nuh dan keluarganya, dan pada akhirnya terus ya setelah air bah itu Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya semua, dan jadilah seperti kita sekarang ini sampai hari ini, dan tepatnya 2000 tahun yang lalu benar-benar Tuhan itu membuktikan kasihnya, saudara sekalian, dengan mengutus putranya yang tunggal datang ke dunia ini, saudaraku. 2000 tahun yang lalu dia datang ya sebagai seorang bayi, ya bayi yang dikandung. Dia betul-betul Allah itu menjadi manusia lewat proses kandungan yang dikandung oleh Ibu Maria. Betul-betul yang dikandung sebagai manusia, saudaraku, menjadi manusia, saudaraku. Namun demikian kita bisa melihat, saudaraku, ya kehadiran Tuhan ini, kehadiran Yesus ini nampaknya juga ternyata pertama-tama kepada umat kepunyaannya, kepada umat pilihannya, tetapi umat kepunyaannya atau umat pilihannya tidak mengenal, bahkan tidak menerimanya. Dan itu sebabnya kesempatan itu justru tertuju kepada setiap orang yang mau percaya kepada dia, percaya akan namanya, satu. Maka Alkitab jelas mengatakan dia mengangkat kehidupan itu menjadi anak-anak Allah oleh karena percaya kepada putra yang tunggal itu. Jadi itulah kehidupan kita, saudaraku. Kita bukan bangsa pilihan, bukan umat pilihan, ya, bukan umat pilihan Allah, ya, oleh karena janji, saudaraku. Tetapi kita dipilih oleh Allah oleh karena kita percaya kepada putranya yang tunggal itu. Itulah Yesus Kristus. Sehingga sekarang ini yang kita rasakan ini, saudaraku, sehingga Tuhan juga mau menolong kita, mengasuh kita. Dia bukan hanya memanggil kita, tapi Tuhan punya rencana yang begitu hebat, saudaraku. Ya, keadaan manusia yang tetap saja, sebab ayat mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada. Artinya manusia sudah begitu dalam, jatuh dalam dosa, tetapi dengan kehadirannya itu dia ingin mengembalikan, ya, mengembalikan kehidupan yang sudah rusak itu. Hatinya rusak, nikahnya rusak, ibadahnya rusak, yang merusak dirinya sendiri itu lewat 7 asuhan ini. Maka Tuhan ingin mengembalikan kehidupan kita kepada gambar dan teladannya Allah. Dan kitab Wahyu pasal 21 ayat 5, benar-benar nanti kita akan
mengalami pembaharuan secara sempurna. Ya, dibaharui, tidak ada ciri-ciri tanda-tanda kehidupan lama. Dan itu sebabnya suatu asuhan Tuhan itu merupakan suatu upaya untuk mengembalikan citra Allah itu pada diri manusia. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan teladannya Allah. Kalau demikian sesungguhnya manusia itu adalah wujud pribadi Allah yang tidak nampak, suatu wujud pribadi Allah yang tidak nampak. Jadi Adam dan Hawa itu saat itu yang diciptakan gambar dan teladannya, artinya adalah wujud Allah yang tidak nampak. Tetapi manusia itu sudah melanggar firman Allah dan akhirnya harus mengalami proses demi proses. Dan sekarang ini pun Tuhan sedang memproses kita untuk kita sekali lagi dikembalikan kepada gambar dan teladan Allah, atau gambar atau citranya Allah. 7 asuhan. Ya, bagian yang terakhir ini ya kita akan dalami lagi, yaitu perjalanan hidup diasuh setelah 6 sebelumnya: tubuh, jiwa, roh, perbuatan, akal, pikiran atau hati diasuh oleh Tuhan. Maka perjalanan hidup kita perlu untuk diasuh oleh Tuhan. Sebab ini sangat penting buat kita. Ya, apa artinya hidup kita tanpa asuhan Tuhan? Tadi pujian tadi jelas mengatakan, ya, siapakahku ini mau jalan sendiri. Ya. Jadi ini adalah kehidupan, biar kalimat ini juga menjadi kalimat kita. Tuhan, siapa aku ini mau berjalan sendiri, saudara sekalian. Ya, mau berjalan sendiri. Dan kami, saya terutama sebagai hamba Tuhan dan jemaat, harus mengaku dengan jujur, tanpa asuhan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, kami tidak mampu untuk menjalani hidup ini. Kita tidak ada kemampuan apa-apa. Nah, Tuhan lewat firman Allah ini mengasuh kehidupan kita untuk supaya kita betul-betul dalam menjalani kehidupan ini menjadi kehidupan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Perjalanan diasuh oleh Tuhan. Sekalipun hari Minggu kemarin saya mengatakan cara Tuhan mengasuh kita itu jelas berbeda dengan dunia ini. Saya sudah memberikan contoh, saudaraku. Ya, kalau jalannya Tuhan itu ya sempitlah, sesaklah jalan. Ya, sesaklah, sempitlah jalan. Tapi lebarlah jalan untuk menuju kepada kebinasaan. Sempit jalan untuk menuju kehidupan itu sempit. Ya, tidak mengenakkan buat daging. Jalan sempit itulah jalan salib yang Tuhan sediakan kepada kita. Ya, tetapi memang tidak banyak orang yang mampu untuk melaluinya. Sebab pada umumnya orang lebih senang mengambil jalan yang luas, yang lebar, tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Maka Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Sesak, iya. Tetapi justru sesak itulah, jalan salib itulah yang akan membawa kepada kita kepada suatu kehidupan, kepada suatu kebahagiaan. Saya memberikan contoh, banyak contoh-contoh pada hari Minggu saya menjelaskan, tetapi sekarang saya ingin menunjukkan satu contoh lagi. Contoh lagi. Ya, yaitu seorang anak muda yang kaya raya, yang dia hendak sempurna. Ya, ketika Tuhan menunjukkan hukum Allah, ya, tentang jangan berzinah dan semua-semua, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan semua-semua.
Dan dia bisa melakukan itu, saudaraku. Bisa melakukan hukum Allah, perintah Allah. Itu hal yang luar biasa. Tapi sesungguhnya bukan hanya sampai di situ sesungguhnya kerinduan dari anak muda ini. Ya. Sesungguhnya Tuhan menunjukkan sesuatu yang luar biasa, yaitu kesempurnaan. Jalan untuk menuju kesempurnaan. Jalan untuk menuju kesempurnaan. Ketika Tuhan menunjukkan yang demikian itu, saudaraku, disinilah ujian yang sangat keras bagi seorang anak muda yang kaya ini, saudaraku. Saya akan bacakan pasal 19 ayat yang ke-20. Ya, ini hukum-hukum yang sudah dituruti. Ayat 20, kata orang muda itu, ya, atau ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Semua sudah dituruti. 10 hukum Allah tanpa ada satupun yang lowong. Ya, tanpa ada satupun yang lowong, dia sudah turuti semua. Itu hebat, saudara. Kalau ada anak muda semacam ini di hari-hari ini, waduh betapa banyak orang yang ingin menjadikan pemuda ini jadi anak mantu, saudara. Ini luar biasa. Tapi dia masih menginginkan sesuatu. Ya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah ini, apalagi yang masih kurang. Dan Tuhan menunjukkan jalan yang sempit ini kepada seorang anak muda ini. Dan ini terlalu berat buat anak muda ini. Katanya, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Perhatikan. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Jadi, maafkan saudaraku, perkataan Tuhan ini bagikan jalan sempit yang sulit untuk bisa dilalui oleh anak muda ini. Kalau engkau ingin sempurna, jual hartamu itu dan bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan upah yang di surga. Sebetulnya Tuhan juga memberikan solusi kepada anak muda ini. Kalau kamu jual, kamu bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan upah, akan beroleh harta di surga. Ini solusi yang Tuhan tunjukkan. Jadi tidak percuma Tuhan mengatakan jual hartamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu kamu datang kepadaku dan mengikut aku. Andai kata, ya, saat itu anak muda ini bisa menerima ini, menerima perkataan Tuhan itu, maka dua-duanya dia dapatkan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Oh, dia sudah jual dan dia berikan, dan Tuhan ganti semua. Contohnya siapa? Waktu Tuhan menguji Ayub, begitu kayanya Ayub, Tuhan izinkan dia hancur lebur sampai tidak punya apa-apa. Ayub. Tapi dia taat kepada Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk mengembalikan harta bendanya yang pernah hancur habis-habisan itu. Bahkan
Tuhan kembalikan 2 kali lipat dari apa yang dia punya. 1. Tapi kepada anak muda ini, menurut keyakinan saya, bagi Tuhan juga tidak ada barang yang mustahil kalau Tuhan juga mengembalikan hartanya 2 kali lipat. Plus, di samping harta benda jasmani itu diberkati oleh Tuhan, plus yang Tuhan katakan, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ini luar biasa, saudara. Tuhan memberikan solusi, memberikan jawaban kepada anak muda ini. Tapi kita bisa melihat anak muda ini, nampaknya dia ketika Tuhan menunjukkan jalan sempit ini, dia sulit untuk bisa menerima jalan sempit ini. Mungkin dia berpikir, aku bekerja keras bertahun-tahun, mengumpulkan, sampai aku punya harta yang banyak. Ya. Dan aku bisa melakukan hukum-hukum Allah. Ya. Tetapi sayang anak muda ini, ayat yang ke-22, sahabat. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia sedih. Dia tidak mampu ketika Tuhan tunjukkan jalan yang sempit. Itu sebabnya sampai ketika dia pergi, maka apa kata Tuhan ayat 23? Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini fakta. Sebab ayat yang lain juga mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu nampaknya. Hatinya anak muda itu ada pada harta itu. Harta dunia itu. Dia tidak bisa melihat lagi harta yang ada di surga, yang Tuhan tawarkan itu. Ya, dia tidak bisa melihat itu. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Dia tidak melihat itu. Saudara sekalian, dia betul-betul dia meninggalkan Tuhan, saudaraku. Dan tetap dia mengkungkungi, menguasai, memiliki, hatinya tetap pada harta benda itu. Ya, dia katakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, ayat 24, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Lubang jarum, lubang yang sempit. Lebih Tuhan gambarkan, saku. Ya, orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga itu, Tuhan gambarkan sulit bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Dan Tuhan gambarkan lebih mudah, lebih gampang. Ya, seekor unta. Ya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah, sangat heranlah mereka, dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kalau Tuhan sudah mengatakan, ya, baginya, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa. Dan ini Tuhan sudah menunjukkan jalan kepada anak muda ini. Tetapi nampaknya anak muda ini, dia tidak mau dan tidak bisa. Dan dia harus meninggalkan Tuhan. Dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, karena keinginan yang tidak terpenuhi.
Karena Tuhan menunjukkan jalan yang sempit. Itulah sebabnya, saudaraku, tadi saya mengatakan asuhan Tuhan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di dunia ini. Ya, puji Tuhan. Itu sebabnya biar kita kembali, kita terima asuhan Tuhan itu. Apapun itu, kita terima asuhan Tuhan itu. Apalagi perjalanan hidup kita diasuh oleh Tuhan. Mau dibawa kemana perjalanan hidup kita ini? Perjalanan kekristenan kita ini, perjalanan pengikutan kita kepada Tuhan, mau dibawa kemana? Diasuh untuk dibawa kemana? Dan sekarang saya akan masuk dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai 49. Kembali saya akan membaca. Ada hal-hal yang sangat penting untuk kita bisa lebih mendalami lagi. Ya, kita baca. Ayat per ayat kita teliti, saudara. Ya, ayat per ayat kita teliti. Dan saya sangat diberkati oleh Tuhan dengan pembacaan ini. Ulang-ulang saya baca, ulang-ulang saya baca. Dan saya diberkati Tuhan. Dan sekarang berkat yang saya terima ini juga saya ingin bagikan. Ya, saya ingin bagikan kepada jemaat semua. Mari ayat yang ke-46. Ya, ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku? Jadi dari kalimat ini, saudaraku, ada satu pertanyaan. Kenapa kamu berseru kepadaku? Ada apa? Kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini sebetulnya, kalau saya ini manusia, saudaraku, ada rasa satu kejengkelan dikit. Kamu bengok-bengok. Kalau bahasa Jawa, kowe bengok-bengok. Tapi kowe nggak ngurungok nih apa yang kukatakan. Sing tak kandake. Saudara sekalian, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Keluh kesah Tuhan ini biar menjadi renungan buat kita. Jangan-jangan juga seperti itulah sikap kita sehingga Tuhan mengatakan, mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Banyak ucap kata kita lontarkan, kita ucapkan kepada Tuhan. Banyak keluh kesah yang kita ucapkan kepada Tuhan. Banyak doa-doa yang kita pohonkan kepada Tuhan. Padahal kita tidak mau, ya, kita tidak melakukan apa yang Ia katakan. Artinya apa? Tuhan banyak mengatakan gini. Seperti Tuhan mengatakan kepada anak muda tadi, kalau ingin tidak sempurna, jual harta bendamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Dia mendengar, tapi dia tidak melakukan. Sama dengan ini, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Artinya apa? Dia tidak taat, dia tidak dengar-dengaran. Tapi kita bisa berseru-seru. Biar ini tempelaan buat kita semua. Bukankah demikian? Akibatnya apa? Doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Dan kalau demikian kita menjadi mutung, menjadi sakit hati, menjadi ngambek. Kok aku berdoa gak didengar? Tapi di sisi yang lain kita tidak mau melakukan perkataannya, tidak mau melakukan firman-Nya, tidak mempraktekkan firman-Nya. Dia mendengar, iya.
tapi dia tidak mendengar, tidak melakukan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ya, tetapi orang yang mendengar dan melakukan itulah yang disebutkan masuk dalam kerajaan. Coba dibaca, ya, baca ini. Ini sebetulnya cerita yang sama, cuma gayanya yang berbeda, saudara. Injil Matius pasal yang ke-7, saudara. Injil Lukas pasal yang ke-7 kita akan membaca ayat 21. Dia berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapakku, yang melakukan yang ku katakan, itu dalam Injil Matius ini yang akan masuk dalam kerajaan surga. Biar ini menjadi peringatan buat kita, saudaraku. Ya, bahkan lebih hebat lagi, saudaraku. Ya, dalam Injil Matius ini sebutkan ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ini hebat. Pada hari terakhir, berarti kapan? Hari-hari ini banyak orang-orang yang berseru demi namaku. Bukan hanya berseru untuk meminta pertolongan. Saudara sekalian, untuk meminta pertolongan supaya masalah persoalan diselesaikan oleh Tuhan. Tapi lebih dari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Siapa yang bernubuat demi namamu itu? Ini templaan buat kami sebagai hamba Tuhan. Bernubuat itu adalah jabatan nabi, karunia nubuat, itu tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan-jangan kami ini banyak membaca, banyak mendengar, banyak menyampaikan firman Allah demi nama Tuhan, tapi ternyata tidak ada satu ketaatan kepada Tuhan. Biar ini menjadi templaan buatku, buat kita semua. Apalagi, ya, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kelanjutannya. Ini kelanjutannya. Itu sebabnya dalam Injil Lukas disebutkan, ya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bahkan nanti muncul orang-orang menyampaikan firman Allah demi nama Tuhan, mengadakan mujizat, kesembuhan, dan semua demi namamu. Demi nama Tuhan sekalipun. Tapi ternyata Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, hei kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Sebab dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Tidak melakukan apa yang dia katakan. Artinya dia mendengar, tetapi dia tidak mempraktikkan. Apa yang dia dengar itu tidak menjadi praktek dalam kehidupannya. Ini biar ini templaan buat saya, buat kita semua, buat kami hamba-hamba Tuhan. Kehidupan-kehidupan yang mempunyai tugas, beban, tanggung jawab untuk menyampaikan firman Allah ini. Jangan kemudian nanti kita ditolak, saya ditolak. Biar ini templaan buatku, buat kita semua. Ya, untuk menjadi koreksi buat kita. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan dalam ayat yang ke-46 ini. Ini sangat-sangat menemplak
Tapi itu lebih baik kalau sekarang ini kita ditemplak oleh ayat ini. Ini lebih baik. Untuk apa? Untuk supaya kita ada kesempatan ketika kita ditemplak itu, kita menjadi sadar dan kita bisa memperbaiki kehidupan kita ini. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang begitu indah untuk kita. Sekarang kita lihat ayat yang ke-47. Setelah Tuhan mengatakan, ya padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lalu dilanjutkan 47, Injil Lukas pasal 6. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, ini kebalikannya. Oh, yang tadi dia menyebut Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Tapi sekarang pihak Tuhan juga menjelaskan, setiap orang yang datang kepadaku, ku besar, datang kepada Tuhan dan mendengarkan perkataanku, ya, satu datang kepada Tuhan, ya datang kepadaku, yang kedua mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi bukan hanya mendengar untuk dilupakan, datang dan mendengar dan melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi sekarang saya akan tunjukkan kepada orang yang datang kepada Tuhan, ada rasa butuh, ada rasa perlu. Perlu untuk apa? Perlu untuk diasuh oleh Tuhan, perlu untuk dibimbing oleh Tuhan, perlu diasuh oleh firman pengajaran ini, saudara. Dibimbing oleh pengajaran ini, saudara. Maka Tuhan gambarkan, Tuhan samakan, atau Tuhan gambarkan, saudara, kehidupan itu orang yang datang, orang yang mendengar, dan orang yang melakukannya. Maka Tuhan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ini luar biasa. Ayat yang ke-48, saudara. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Perhatikan. Disamakan, ya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Dia menggali dalam-dalam sampai menemukan batu, lalu meletakkan dasar itu di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ini kehidupan yang datang kepadaku, kepada Tuhan, mendengarkan dan melakukannya, digambarkan seorang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah banjir melanda rumah itu tidak goyah. Rumah itu tetap kokoh berdiri. Kokoh dibangun. Karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi jelas ada tujuan yang jelas. Tuhan memberikan gambaran ini begitu jelas. Tapi sebaliknya, kepada orang yang dikatakan Tuhan, ya, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ayat 49. Ini orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, tapi dia tidak melakukan firman-Nya. Ayat 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku
tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Coba kita bisa membayangkan. Coba bisa membayangkan itu. Membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dari cerita ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, saudaraku. Sesungguhnya Tuhan itu ingin mengasuh kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, untuk dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Allah. Terutama kita dibawa masuk oleh Tuhan untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, rumah rohani atau tubuh Kristus. Saya akan mulai, ini mungkin sedikit mengulang. Ada kalimat apa yang aku katakan? Ya, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kalimat apa yang aku katakan ini sama dengan firman Allah yang dikatakan, diperkatakan. Firman Allah yang diungkap-bukakan untuk kita, bukan dikatakan oleh manusia dengan buah pikirannya itu, bukan. Dan tidak akan bisa membawa kita, mengasuh kita, karena firman Allah itu dari buah pikiran akal kita, manusia kita. Coba kita mau bawa kemana? Tetapi sebaliknya, kalau kita bisa menerima firman yang dikatakan oleh Tuhan, yang ku katakan, yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu firman-Nya diungkap-bukakan rahasianya, yaitu ayat menerangkan ayat, dibukakan rahasianya. Jelas dan pasti firman Allah yang diungkap-bukakan inilah yang akan mengasuh kita, membimbing kita dengan firman pengajaran, yaitu firman yang dikatakan itu, diungkap-bukakan itu, agar kita dibawa masuk dalam pembangunan rumah rohani, dibawa masuk ke dalam kegerakan pembangunan rumah rohani seperti yang diumpamakan Tuhan ini. Menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar dari bangunan itu di atas batu, sehingga bangunan itu menjadi kokoh, kuat, tahan guncang, tahan air bah, tahan banjir, dan dia tetap berdiri. Itulah tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus ini didirikan di atas batu karang, batu penjuru, itulah pribadi Yesus, maka tubuh Kristus yang ada gereja ini, maka gereja ini akan kuat. Gereja ini menunjuk kehidupan anak-anak Tuhan. Kehidupan anak-anak Tuhan itu akan menjadi kuat, tetap kokoh berdiri, sekalipun harus menghadapi yang namanya air bah dan banjir.
Ya, dalam Injil Matius juga disebutkan tentang dua dasar itu. Datanglah hujan, angin dan banjir. Dalam Injil Lukas tidak disebutkan itu, tidak mengapa. Nanti kita akan periksa. Ya, kita belum sampai di sana. Tapi saya ingin menunjukkan ini. Saya akan menunjukkan ini betapa dahsyatnya Tuhan itu mengasuh kita untuk membawa kita ke dalam kegerakan pembangunan rumah rohani atau pembangunan tubuh Kristus. Kenapa demikian, saudara-saudara? Sebab ini penting. Biar ini juga mengokohkanku, ya, memberikan kekuatan, gairah kepadaku sebagai pemberita firman Allah untuk betul-betul membawa jemaat ini. Kemana jemaat ini mau dibawa? Kalau kita melihat apa yang Tuhan tunjukkan, jelas Tuhan umpamakan seperti orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar bangunan itu di atas batu. Artinya apa? Tuhan sedang membawa kita. Tadi saya menunjukkan untuk kita dibawa masuk dalam proyek yang besar ini. Pembentukan tubuh Kristus. Kenapa? Harus pembentukan tubuh Kristus. Ya, sebab kalau kita tidak mau dibawa ke dalam kegerakan tubuh Kristus ini, berarti kita akan masuk dalam kegerakan tubuh yang lain. Ini yang berbahaya di hari-hari ini. Ya, kita akan dibawa ke masuk suatu kegerakan kepada tubuh yang lain. Tubuh yang mana? Tubuh Babel. Tubuh perempuan pelacur dalam Wahyu pasal 17 itu, yang nantinya akan dibinasakan oleh Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus mengarahkan pengikutan kita itu. Kita perlu diasuh oleh Tuhan perjalanan hidup kita ini. Kekristenan kita, gereja ini harus diasuh oleh Tuhan. Untuk supaya kita tidak masuk di dalam pembentukan tubuh Babel, perempuan sundal atau perempuan pelacur itu. Ya. Dalam Efesus pasal yang keempat, baru-baru kita juga sudah baca itu, bagaimana Tuhan itu kepada gerejanya, kepada tubuhnya itu, Tuhan memberikan jabatan-jabatan dan karunia itu. Ya, jabatan dan karunia yang ada itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam rangka pembangunan tubuh Kristus itu. Jadi jabatan dan pelayanan dan karunia-karunia yang ada ini, saudaraku, yang Tuhan berikan kepada gereja ini sekarang ini, Tuhan melengkapi gereja dengan jabatan dan karunia-karunia kudus ini. Untuk apa? Untuk supaya tubuh Kristus itu segera terwujud, mempelai perempuan itu segera terwujud, dan Tuhan segera datang kembali. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan, tetapi gereja begitu sibuknya bangga dengan pencapaiannya. Anak-anak Tuhan ini sibuk dengan keberhasilannya. Gereja Tuhan begitu sibuk. Sibuk apa? Bukan sibuk bagaimana kita bisa mengkaitkan hidup kita ini untuk bisa masuk dalam kegerakan
pembangunan rumah rohani ini, tapi begitu sibuk untuk mengejar sesuatu hal yang ada di dunia ini saja. Dengan jabatan, dengan kedudukan, dan banyak lagi harta benda yang dia kejar itu. Dia bisa mengejar itu. Bukan tidak boleh, silahkan. Kita dapat ada suatu pencapaian dan kita menjalani hidup ini. Seperti anak muda, ada pencapaian. Dia kaya, dia bekerja keras, dia kaya, dia juga beribadah, tetapi dia tidak fokus. Ketika Tuhan menawarkan yang lebih dari itu, dan itu cukup merugikan dia, jual hartamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin, dia tidak bisa sanggup. Sebab pandangannya hanya kepada pencapaian secara jasmani itu. Bukankah itu juga perlu menjadi koreksi buat kita? Tadi saya mengatakan bukan tidak boleh kita ada pencapaian, ada keberhasilan, itu boleh. Tapi apa artinya pencapaian itu kalau kemudian kita binasa? Kita terhilang. Tapi sebaliknya, ada pencapaian, itu itu yang kita rindukan. Tapi biar pencapaian kita ini, baik yang jasmani ini, kita kaitkan dengan yang rohani. Kita bawa masuk dalam kegerakan pembangunan rumah rohani. Dan itu sebabnya, saudaraku, maka harus ada yang perlu direstorasi. Harus ada yang dirubah. Cara pandang kita, cara pikir kita harus dirubah. Harus dirombak. Ya, bukan dengan emosi, saudaraku, tapi Tuhan lewat firman-Nya, lewat asuhannya ini, dia akan merombak cara pandang kita. Ya. Cara pikir kita bukan saja kepada hal-hal yang jasmani, tapi yang jasmani biar kita kaitkan juga, terutama untuk pembangunan rumah rohani. Itulah pembentukan tubuh Kristus. Sebab kalau tidak, ada ancaman yang lain, ada tubuh yang lain yang sedang membentuk dirinya untuk menjadi tandingan. Itulah tubuh Babel, tubuh perempuan sundal, atau alias gereja palsu yang tidak punya tujuan, yang justru nanti pada akhirnya harus dihukum. Itu sebabnya Yesus menjadi suatu teladan bagaimana Tuhan itu harus mengadakan suatu perubahan cara gaya hidup pola yang lama ini. Saudara sekalian, demi terlaksananya bait Allah, rumah Allah, tubuh Kristus ini. Mari kita akan belajar. Saya akan maju selangkah ini, saudara. Kita melihat perjalanan hidup Yesus yang datang ke dunia sampai dia rela mati. Untuk apa semuanya itu? Untuk membelani tubuhnya, itu sidang jemaatnya. Dia memberikan nyawa untuk istrinya, untuk sidang jemaatnya, untuk kita semua. Bahkan dia yang kaya, maha kaya, mau menjadi miskin untuk supaya kita yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Tapi setelah kita diperkaya, kita lupa pada maunya Tuhan. Tuhan memperkaya
kepada kita itu untuk kita juga masuk dalam proyek pembangunan tubuh Kristus ini. Bisa mengambil bagian lewat kekayaan-kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya akan bawa kepada Injil Yohanes pasal yang kedua. Ya, Injil Yohanes pasal yang kedua, saudaraku. Bagaimana Tuhan memberikan contoh ya untuk supaya ya terjadi suatu ibadah yang baik. Rumah Allah itu digunakan dengan ibadah dengan cara yang baik, saudaraku. Maka Tuhan harus melakukan sesuatu. Sekalipun nanti akan timbul pertentangan yang begitu hebat terjadi. Perlawanan yang begitu hebat dari orang-orang Yahudi saat itu, saudara. Injil Yohanes pasal yang kedua, saya akan membacakan ayat yang ke-13 mulai lebih baik. Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu. Ayat 14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya. Artinya apa? Ternyata orang-orang Yahudi dia setuju dengan adanya pedagang-pedagang sapi, lembu, kambing, domba di dalam bait Allah itu. Ini kita lihat. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Dia tidak mendukung. Padahal rumah Allah, sinagog zaman itu, rumah ibadah orang Yahudi itu sinagog, itu maafkan, itu tempat ibadah mereka. Coba bayangkan. Andai kata sekarang ini, saudaraku, ada tempat ibadah yang dibuat gitu, wah itu sudah penistaan agama itu. Pelecehan terhadap rumah ibadah itu. Penistaan agama. Ada hukumnya itu. Dia membiarkan tempat ibadahnya orang Yahudi. Mereka itu orang-orang yang menentang orang-orang Yahudi. Tapi ketika Tuhan bertindak demikian, ya, dan Tuhan katakan suatu, ya, engkau jadikan bait Allah ini yang harus tempat untuk berdoa, untuk beribadah, saudara. Tapi dia jadikan seperti pasar saja, saudara. Ya. Ayat yang 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 40 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan
yang telah diucapkan Yesus. Bait Allah yang dibangun 46 tahun itu oleh orang-orang Yahudi. Dan itu sudah menjadi kebanggaan bagi mereka. Dan itu sebabnya ketika Tuhan mengatakan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari akan kudirikan, menjadi protes. Tidak bisa terima. Padahal Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah itu baru murid-muridnya, setelah peristiwa itu terjadi, baru murid-muridnya yang lain, dia teringat apa yang diucapkan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan ingin merombak cara pikir gaya lama, kebanggaan itu. Ini yang membuat kehidupan itu. Jadi kalau kebanggaan selalu ada dalam kita. Ya, kita membiarkan semacam itu, saudaraku. Ya bukan bagaimana bait Allah itu menjadi kudus, saudaraku. Padahal bait Allah itulah kamu secara fisik. Ya, coba bayang, secara fisik saja sudah dibuat semacam ini, saudara. Bagaimana secara rohani? Dan Tuhan menginginkan untuk supaya rumah Allah itu kudus. Rumah Allah itulah tubuh Kristus. Rumah Allah itulah sidang jemaat. Rumah Allah itu adalah sidang jemaat. Dan itu sebabnya, saudaraku, hanya lewat asuhan Tuhan, saudaraku, hanya lewat asuhan Tuhan saja yang akan membawa perjalanan hidup kita ini dan menjalani hidup ini, terutama lewat ibadah dan pelayanan itu, yang bisa membawa kehidupan kita. Apalagi tadi saya menjelaskan, ya Tuhan sedang membawa kehidupan kita masuk dalam kegerakan pembangunan rumah rohani. Tuhan sedang membawa kehidupan kita. Ayolah, ketika Tuhan mau bawa kita, jangan kita melawan. Jangan kita tidak taat dan dengar-dengaran. Dengan berbangga bahwa kita sudah begini. Kami sudah ada keberhasilan, kebanggaan macam-macam. Jangan. Itu belum. Sebesar apapun keberhasilan yang kita bisa capai di dunia ini, ya, sebelum kita mengkaitkan kehidupan kita lewat ibadah pelayanan ini dengan pembangunan tubuh Kristus, itu belum sesuatu. Itu belum sesuatu. Kalau kita tidak mengkaitkan diri dengan tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus, berarti kita di luar tubuh. Maka kecenderungannya bisa jadi kita akan masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Hanya dua pilihan. Hanya dua pilihan. Kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, atau kita masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Tinggal kita pilih. Dan saya sebagai hamba Tuhan, ya, saya harus mengatakan kepada jemaat, sekalipun itu harus melalui jalan sesak, jalan sempit, jalan salib, lebih baik kita meletakkan kehidupan kita, meletakkan dasar kehidupan kita ini untuk diasuh oleh Tuhan, untuk dibimbing Tuhan. Kita letakkan di atas batu. Batu di atas batu inilah.
Tuhan mengatakan kepada Petrus, akan dibangun gereja Tuhan. Di atas batu ini, batu karang ini. Ini dasar ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini. Itu sebabnya biarlah kehidupan kita di hari-hari ini ya lewat asuhan Tuhan kita dibawa. Ya, jika Tuhan izin besok saya akan lanjutkan lagi bahwa kegerakan pembangunan tubuh Kristus ini juga disebut juga dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir, yaitu merupakan satu kegerakan dalam pengajaran firman Allah atau kegerakan dalam firman pengajaran. Jadi sekali lagi, kegerakan pembentukan tubuh Kristus ini sama dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir yang merupakan kegerakan dalam firman pengajaran. Lewat asuhannya ini kita sedang dibawa oleh Tuhan. Lewat asuhannya ini kita sedang dibawa oleh Tuhan. Ayo, bagaimana sikap kita? Kita mau dibawa kemana? Dua pilihan. Kegerakan pembangunan tubuh atau rumah rohani atau tubuh Kristus, atau kegerakan pembentukan tubuh Babel yang nanti akan dibinasakan oleh Tuhan. Pembentukan tubuh Kristus akan menghasilkan untuk kita bisa bersama Tuhan kekal untuk selama-lamanya, tidak terpisahkan. Biar ini menjadi koreksi, menjadi dorongan sekaligus, menjadikan penyemangat kita. Jangan berhenti, jangan kita puas dengan pencapaian-pencapaian di dunia ini. Sebelum kita mengkaitkan kehidupan kita ini, pencapaian kita ini, untuk masuk dalam pembangunan rohani, pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Jangan kita puas. Kita akui masih banyak kekurangan, kelemahan. Ya. Masih terlalu banyak kita memohon. Kita masih banyak melawan, tidak taat dan dengar-dengaran. Kita akui. Tapi biarlah malam hari ini kita diingatkan Tuhan. Dan di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Kita datang kepada Tuhan, kita akui. Kita klaim, kita berjanji, Tuhan, biarlah aku memberikan perjalanan hidupku, perjalanan hidupku ini diasuh oleh Tuhan untuk dibawa masuk dalam rencana Allah yang besar ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita akan melakukan satu pujian. Janjimu seperti fajar. Kita sedang ditunjukkan janji Allah yang begitu terang benderang. Kita sedang diasuh kepada tujuan yang jelas. Itulah pembangunan tubuh Kristus yang akan segera disempurnakan ini. Haleluya. Janjimu seperti fajar. Kita akan lakukan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Amin. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan
tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, Engkau tidak pernah menipu kami. Janji-Mu ya dan amin. Jika Engkau mengasuh perjalanan hidup kami, dan itu merupakan janji-Mu Tuhan, biarlah kami mengaminkan janji-Mu itu, asuhan-Mu itu. Sebab Engkau sedang mempersiapkan kehidupan kami ini Tuhan, untuk kami menjadi milik kekasih-Mu, menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan, untuk kami tidak bisa terpisahkan lagi dengan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika yang lalu-lalu sikap kami belum seperti apa yang Engkau mau Tuhan, sehingga timbul pertanyaan kenapa Engkau berseru Tuhan, Tuhan, padahal Engkau tidak mau menerima apa yang dikatakan Tuhan, tidak melakukan apa yang aku katakan. Tuhan, ampuni kami. Biarlah itu menjadi templaan yang keras buat kami Tuhan di hari-hari ini. Biar sebaliknya Tuhan, kehidupan kami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang diasuh oleh Tuhan. Karena kami mau mendengar, mau datang kepadamu, mau mendengarkan suaramu, dan kami boleh melakukan apa yang Engkau katakan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, ampunkan kekurangan, kesalahan, kelemahan kami. Biarlah Tuhan tubuh dan darah-Mu ini menyucikan hati kami terlebih dulu Tuhan, dan kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian.
Mari kita akan menggunakan perjamuan suci bagi saudara semua yang mungkin turut ikut menggunakan ini, saudaraku, yang sudah dipersiapkan. Dan jika saudara ada kelemahan tubuh, ada masalah, ada sakit penyakit yang sedang dihadapi, biar kita juga bawa kepada Tuhan. Kita yakin darah Kristus, tubuh dan darahnya ini adalah kasihnya Tuhan, korbannya Kristus yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita secara ajaib. Kita akan, kalau sudah, saya akan ajak untuk kita semua bersama untuk mengangkat tubuhnya Kristus. Angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Jangan dimakan dulu atau diminum dulu. Angkat tubuhnya Kristus dan dengarkan firman Tuhan. Kita klaim, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kanan di atas dada, tangan kiri di atas dada. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Unjukkan kedua tangan kita, berikan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati lewat firman dan perjamuan suci ini. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih untuk asuhanmu, untuk pengajaranmu yang jelas-jelas membawa kehidupan kami, untuk kami masuk dalam rencana Allah yang besar, pembangunan rumah rohani, itulah tubuh Kristus yang akan segera disempurnakan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu melimpah dalam kami Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Tuhan sudah sangat memberkati kita semua, dan kita tetap berdoa supaya Tuhan terus memberikan firman Allah untuk kehidupan kita semua, untuk terpeliharanya rohani kita, sekaligus kita betul-betul diarahkan oleh Tuhan. Ya, mohon perhatiannya kepada kita semua. Ya, jadwal ibadah kita besok ada ibadah doa dan penyembahan, saudaraku, yang akan dimulai jam 5:30 sore tepat, saudaraku. Hari Kamis itu ibadah doa dan penyembahan jam 5:30 sore tepat, yang nanti akan dilanjutkan ya pada hari Minggu Raya, saudaraku. Di Minggu Raya minggu depan ini disertai dengan perjamuan suci, saudaraku, ya. Disertai dengan perjamuan suci karena minggu pertama, saudaraku, ya, minggu pertama di bulan Maret ini. Puji Tuhan.
Ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat, ya, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, ya, dewasa yang paling sepuh sekalipun kita doakan, kita bawa kepada Tuhan. Juga sidang jemaat baik di Triorejo, di Gunung Sari maupun di Menangga, di Pondok Chandra, saudaraku, khususnya yang menjalani isoman, saudaraku, yang menjalani isoman di rumah, ya, biar Tuhan juga menyertai, memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, ya, untuk mampu menghadapi, ya, apa-apa yang sedang kita gumulkan di hari-hari ini. Ya, puji Tuhan, tetap berdoa untuk Pak Bue, Pak Mariono, kita selalu doakan, Om Edwin, juga orang-orang tua kita, Tante Aniwaro, juga kita berdoa untuk Tante Pong, ya, Tante Pong yang saat ini dirawat di rumah sakit Darmo, aku biar Tuhan juga memberikan pertolongan, ya, menjamah dan memulihkan kembali, ya, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita menundukkan kepala dan kita akan menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas pernyataan kasih-Mu lewat asuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, sidang jemaat-Mu, dan Tuhan sangat-sangat memberkati kami, khususnya pada hari ini yang disertakan ibadah PA yang disertakan dengan perjamuan suci ini. Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jam-jam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Biar Tuhan kami juga tetap belajar untuk menekuni apa yang Engkau berkatkan kepada kami lewat ibadah-ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami juga berdoa membawa seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, juga studi dari anak-anak-Mu semua, khususnya kepada sidang jemaat-Mu yang menjalani isoman di rumah. Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah nama-nama yang sudah kami sebutkan. Tuhan juga Engkau mengetahui, baik yang ada di rumah sakit, Tante Pong, juga yang dalam pemulihan di rumah, kami serahkan ke tangan-Mu. Dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi hati kami, jika kami tidak percaya kepada Engkau, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa pula Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dimanapun yang sedang dilakukan, dikerjakan oleh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Biar Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa kepada bangsa dan negara kami yang di hari-hari ini masih banyak menghadapi masalah-masalah, terutama masalah pandemi corona ini. Kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Engkau juga menolong para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah. Tuhan memberikan hikmat, marifat yang dari surga, sehingga kebijakan-kebijakan itu betul-betul bermanfaat, berguna untuk seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, jauhkan dari pertempuran, peperangan, perselisihan apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu bersama hamba-Mu ini ke tangan Tuhan. Biar Tuhan menolong. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami.
Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Amin. Tetap semangat.